Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Alhamdulillah ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah, tabarakallah, kita cintai karena Allah. Amin. Masya Allah. Kita akan belajar banyak pagi hari ini ya jamaah ya. Karena kita kan di dunia ini kan memang harus belajar menjadi lebih baik lagi dalam segala hal, mengumpulkan amal kebaikan juga. Karena kalau kata guru-guru, karena apa yang kita pelajari juga, karena ketika sudah meninggal nih, semua amal kita ini akan terputus. Betul. Kecuali 3 hal. Apa tuh? Masya Allah. Sedekah jariah. Betul. 1, 2. Ilmu yang bermanfaat. Betul. 3. Anak yang soleh. Masya Allah. Anak yang soleh yang apa? Yang mendoakan. Doain siapa? Sangka. Orang tuanya. Itu akan terjadi insya Allah, amin gitu ya. Nah tapi katanya kita juga bisa mengirimkan amalan kepada orang yang sudah wafat. Nah itu bagaimana caranya? Akan kita bahas pagi hari ini. Tema kita adalah orang yang wafat menunggu kiriman kita. Masya Allah. Gimana cara ngirimnya? Oke, langsung aja ya. Untuk yang pertama akan kita bahas. Dan untuk yang pertama aku mau nanya sama perempuan yang satu-satunya ada di studio ini. Tapi di luar sana banyak. Di luar sana ada banyak. bapak-bapak, Ada ibu-ibu. bapak-bapak, ibu-ibu juga yang siap menonton. Untuk yang pertama Ustazah Syifa ya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen tahu nih, amalan yang bisa kita kirimkan ke orang yang sudah wafat apa? Bener nggak kita kuburannya tuh kita siram pakai air? Sering nggak Mas Sony kayak gitu? Ziarah ya? Ziarah Kalau ya, pas kalau lagi ziarah ziarah. ya. Itu tujuannya apa sih? Supaya adem apa? Supaya maksudnya Bukan kalau panas-panas supaya boleh biar nggak kena itu. nggak kekeringan. Itu gimana, bener Biar nggak? subur. Harus air apa nih gitu kan? Iya. Ya, ya. Kira-kira Kan biar bisa buat nanam pohon. itu ya tujuannya. Coba tujuannya apa Ustazah Syifa? Ya, siap. Izin Mas Sony, Habib Usman, Ustaz Syam, para guru-guru saya termasuk yang ada di rumah juga yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Para jamaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah Islam itu Indah sekalian yang ada di rumah. Seringkali kita kalau ziarah kubur atau mendatangi satu kuburan, itu biasanya adat istiadat ya di beberapa kampung ataupun keluarga itu bawa selain kembang untuk ditabur, dia juga bawa air untuk dipercikan ke atas kuburannya. Baik si mayit itu yang baru meninggal ya, ataupun mayit yang sudah lama meninggal dan kita datang ziarah gitu. Itu biasanya kebudayaan atau hal yang sering kali dilakukan. Lalu dalilnya ada atau tidak? Nah, sebagaimana dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putra beliau yang bernama Ibrahim itu wafat meninggal. Jadi setelah dikubur, Rasulullah SAW percikan air ke atas makomnya Ibrahim itu putranya. Jadi ini adalah hal yang pernah dilakukan oleh Rasul. Dalam kitab Nihayatuz Zain juga disebutkan wa yundabu rasyul qabri bima'in baridin tafa'ulan. Jadi memercikan air, menyiramkan air ke atas kuburan itu disunahkan, bukan wajib ya, tapi sunnah. Sunnah itu maknanya apa? Mayusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, dikerjakan berpahala, nggak dikerjain juga nggak dosa. Artinya kalau mau kita siram boleh, nggak disiram juga nggak apa-apa. Saya nggak bawa air nih, pulang dulu nyari air kemana-mana, ya nggak harus juga. Tapi kalaupun kita kerjakan itu sunnah kalau dalam kitab Nihayatuz Zain, ya. Maka yang jadi permasalahan sebenarnya bukan praktek penyiramannya, melainkan pakai air apa. Ustazah, saya ada air kopi, saya bawa ke kuburan disiram, boleh apa enggak gitu kan? Atau bawa air teh kelapa dan lain sebagainya. Maka disarankan kalau sunnahnya itu tadi yang bima'in barid, pakai air dingin. Ya, itu memberikan kesejukan. Jadi tafa'ulan, berharap memberikan kesejukan kepada kuburan tersebut. Tadi kata Habib biar pada numbuh tumbuhannya. Jadi kalau dia tanah aja kan kesian gitu ya. Itu biar enak kelihatan ada rumputnya, ada pohon-pohon dan lain sebagainya ya. Termasuk Rasul pernah naruh pelepah kurma juga di atas kuburan. Nanti insya Allah kita bahas di segmen selanjutnya gitu ya. Maka yang jadi permasalahan bukan masalah praktek penyiraman airnya, tapi pakai air apa. Nah ini kalau dalam Al-Iqna Imam As-Subki mengatakan yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan air mawar.
Jadi bukan nggak boleh nyiram pakai air mawar, itu boleh. Oke. Tetapi yang jadi masalah kalau air mawar itu dijadikan hal yang wajib atau harus pakai air mawar. Jadi kalau mau pakai air biasa boleh, pakai air mawar selama itu tidak mubazir, tidak berlebih-lebihan, dan tidak sampai ngutang-ngutang dan lain sebagainya untuk memberi air mawar, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai berlebihan, harus pakai air mawar, bahkan sampai mubazir, itu yang menjadi makruh kalau menurut para ulama. Jadi kalau teman-teman sekalian kita mau ziarah, datang silahkan bawa air dari rumah juga boleh. Ditaruh di botol, ditaruh di tempat minum, siramin silahkan. Atau di area pekuburan juga ada air, silahkan dipercikin boleh. Kalaupun kita nggak melaksanakan itu juga nggak apa-apa, karena itu hukumnya sunnah. Tidak perlu ada yang diperdebatkan lagi, ada dalilnya, ada anjuran dari para ulama, tinggal dilakukan dengan sebaik mungkin, kurang lebih seperti itu. Berarti disebut sunnah ya karena Rasulullah melakukannya ya. Ketika putranya Ibrahim itu wafat, ya beliau memercikan air di atas kuburan. Tapi manfaat kuburan untuk tersebut. yang sudah meninggalnya ada nggak sih manfaat khususnya gitu? Yaitu memberi kesejukan seperti itu. Ya. Oh, memberi Masya Allah. kesejukan. Ya berharap sambil kita memercikan air tersebut, kita doakan juga ya. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Jadi jangan cuma nyuram air saja, tapi juga harus mendoakan kebaikan kepada si mayit tersebut. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Syifa untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi yang selanjutnya ya, jamaah yang ada di rumah ya. Udah disiramin, udah kuburannya, terus katanya nanti mereka malam Jumat pada ngumpul. Bener gak, Bib? Mereka ngumpul. Ngumpul mau ngapain? Katanya nunggu kiriman. Aku bingung deh, nunggu kiriman. Bener itu, Bib? Kiriman apa nih? Nah, Transferan. Itu yang aku nggak tahu, tapi bener masa tiap malam Jumat gitu ngumpul nunggu kiriman tuh maksudnya gimana sih, Bib? Ya udah, setelah yang satu ini. Sekarang. Ya kenapa Mas Soni saja? Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa wa shalli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, remaja, semuanya yang lagi nonton Islam itu indah. Insyaallah guru-guru kita akan menyampaikan ilmunya dan insyaallah bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, anak-anak kita, dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bukan hanya malam Jumat, setiap malam mereka menunggu kita. Menunggu apa? Menunggu kiriman daripada doa kita. Yang dikatakan hadiah bagi siapa? Bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Di dalam kitab Nihayatuz Zain yang dikarang oleh Imam Nawawi, bahwasanya hadiah bagi yang hidup untuk diberikan kepada yang meninggal adalah istighfar, minta ampunan kepadanya, dan kita mendoakannya, doa dan istighfar. Boleh juga bersedekah. Untuk siapa? Untuk mereka. Bahkan haji dibadalin pun boleh. Bukan hanya haji dibadalin, umrah pun boleh dibadalin. Sedekah atas namanya pun diperbolehkan di dalam syariat agama. Maka oleh karena itu mereka menunggu kita. Benar, mereka menunggu. Di dalam kitab Nihayatuz Zain lagi, karangan Imam Nawawi, mereka yang berpulang ke rahmatullah, ibarat mereka di dalam lautan, mereka mengangkat tangannya minta tolong. Minta tolong agar apa? Agar ditolong. Dengan apa? Dengan doa kita. Anak yang soleh, yang soleha, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya malam Jumat aja, tapi semua malam. Setiap habis sholat 5 waktu, sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat hajatnya, atau sholat kalau kita lagi di mana? Di Mekah. Di Mekah. Sholatnya di mana? Di Masjidil Haram. Ada sebelah kanannya namanya apaan? Raudhah. Udah ini kan Bani Di Mekah bukan Itu di Madinah. Di Hijr Ismail pun kita Hijr doakan. Ismail. Ya kan? Karena ini lagi musim haji, Iya. ya kan? Banyak yang mereka itu sholat di Hijr Ismail, mereka doakan orang tuanya, keluarganya, minta ampunan. Tadi itu Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu Allah maghfir laha, Allah maghfir lahum. Doakan mereka agar apa? Mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya dan mendapatkan daripada doa-doa yang disampaikan oleh keluarganya dan anak-anaknya. Malam Jumat ini punya kelebihan. Khair yaumin tala'at 'alaihi syamsu yaumal jum'ah. Sebaik-baiknya hari adalah di mana hari terbitnya daripada hari Jumat. Dan malam Jumat malamnya, paginya atau pada maghribnya, masuk malamnya, tengah malamnya, siapa orang yang meninggal pada hari Jumat, azab kubur aja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mau doain. Nah, apakah benar di hari Jumat jika membaca surat Yasin bisa menambahkan amalan kepada mereka yang sudah meninggal? Bukan hanya Yasin.
Semua bacaan yang kita baca pun diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya nggak ada tuh Yasin, ya kan? Nggak usah baca Yasin deh, ya kan? Baca yang lain aja. Karena hadisnya ingat, hadisnya doif, betul doif. Tapi doif tetap dari Rasulullah SAW. Jangan salahkan orang baca Yasinnya. Tapi ingat, semua yang dari Rasulullah, walaupun doif, walaupun lemah, itu dari Rasulullah. Kalau maudhu atau tertolak, barulah kita bahas ini. Ini nggak tertolak. Itu juga kan Al-Quran ya. Nah, itu Al-Quran. Iya. Berarti Masalahnya, sebenarnya di hari apapun boleh mereka menunggu. baca Yasin boleh, Oh, iya. baca tahlil pun boleh. Apa lagi? Baca Hizib. Quran dari awal sampai akhir diperbolehkan. Lebih bagus lagi. Baca apa lagi? Al-Fatihah. Al-Fatihah boleh, karena bisa Fatihah doang. Iya. Berarti Al-Fatihah aja boleh ya? Masya Allah. Bib, terima kasih untuk penjelasannya Bib ya. Insya Allah. Karena kan kenapa aku bilang Al-Fatihah aja boleh kan katanya baca Al-Fatihah itu ada syafaatnya gitu yang bisa disampaikan betul. gitu ya. Nah, itu sama aja boleh kapan aja juga atau ada cara-cara tertentunya juga gitu atau harus misalnya diperuntukkan untuk siapa atau bagaimana tuh Ustaz Syam? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Umar, Ustaz Syifa, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah berharap ketika meninggal dunia nanti ada anak soleh yang mendoakan, berharap ketika meninggal dunia nanti ada anak yang senantiasa baca Al-Qur'an, berharap ketika meninggal dunia nanti ada bekal yakni pernah mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anaknya. Karena ilmu yang yuntafa tadi itu ilmu yang bermanfaat itulah yang sangat bermanfaat juga bagi seorang yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah dalam sebuah riwayat pernah menyampaikan bahwasanya barang siapa memasuki komplek pemakaman, artinya area pemakaman gitu ya. Dia datang ke area pemakaman tersebut kemudian ia membaca suratul Fatihah yang ditanyakan tadi surah Al-Fatihah. Kemudian beliau membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Lalu membaca surah At-Takatsur ya. Kemudian ia mengatakan bahwasanya saya memberikan pahala bacaan saya ini kepada orang-orang yang ada di kuburan ini. Jadi di komplek kuburan itu semua dibacain. Jadi secara umum aja. Jadi kalau biasanya kita melewati area kuburan kita mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur, atau kita melewati kuburan kita mengatakan assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Kita doakan. Ada juga orang yang membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, kemudian surah At-Takatsur, lalu dia mengatakan saya hadiahkan ya Allah pahala bacaanku ini untuk mereka yang dikuburkan di sini, maka subhanallah orang yang membaca tersebut akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang dikuburkan di situ. Ya, jadi subhanallah. Jadi manfaatnya membacakan Al-Quran, dikirimkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal itu, manfaatnya bukan hanya kepada orang yang sudah meninggal, tapi manfaatnya adalah kepada orang yang baca. Bayangin aja nih, kalau ada orang meninggal dunia, lalu anaknya membacakan Al-Quran, otomatis satu kebaikan akan membuka 70 pintu kebaikan. Kalau dia mau bacain Quran bapaknya yang sudah meninggal dunia, otomatis dia belajar Quran dulu. Iya, Tidak mungkin dia bacakan Quran kalau tidak pernah belajar Quran. Kalau dia mau bacakan surah Al-Fatihah kepada bapaknya, otomatis dia akan belajar dulu doanya. Otomatis dia akan menuntut ilmu, dia akan baca Quran, dia akan berusaha hafal Quran, dia akan melangkahkan kakinya untuk ziarahi kubur bapaknya, dia akan melakukan. Jadi satu kebaikan itu kata ulama akan membuka 70 pintu kebaikan. Dan satu keburukan akan membuka 70 pintu keburukan. Bayangin aja nih kalau kita misalnya ngelarang orang, jangan kau bacakan Quran bapakmu, tidak sampai itu pahalanya kepada bapakmu yang sudah meninggal dunia. Bayangin, kita nutup satu pintu kebaikan baginya, maka akan tertutup pintu yang lainnya. Ya udah kalau gitu saya nggak usah belajar baca Quran deh. Ya udah deh kalau gitu saya nggak usah serius deh, nggak usah saya doain bapakku deh, nggak sampai ini doanya. Subhanallah. Walaupun ini adalah masalah khilafiyah ulama, tapi jangan sampai kita menutup pintu kebaikan bagi orang lain. Orang yang hendak membacakan Quran Al-Fatihah untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, otomatis dia akan belajar Al-Quran. Otomatis dia akan mencari ulama untuk bertanya. Otomatis dia akan menjadi anak yang soleh. Dia akan berusaha menjadi anak yang soleh kepada orang tuanya. Kemudian, apakah harus membacakan Al-Fatihah diiringi surah yang lain? Boleh, seperti tadi surah Al-Ikhlas. Kemudian, apakah mesti berziarah ataukah boleh dari rumah saja? Bagus kalau berziarah.
Tapi kalau dia dari rumahnya saja, kalau dia anak kandung tidak mungkin salah server. Ya Allah untuk bapakku, tidak mungkin salah server. Tapi kalau dia bukan anak kandung maka dia mesti sebutin namanya bin siapa gitu. Jadi kelebihannya ziarah kubur itu tidak mungkin salah server karena minta ya Allah untuk orang ini nih. Oh, langsung. Ya tapi kalau tidak ziarah kubur mesti dia sebutin dengan detail siapa orangnya. Allah taala. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, untuk Sony. Tetap penjelasannya. menjadi khilafiyah pembacaan Al-Quran, tapi yang membolehkan membaca Al-Quran itu bukan dalil-dalil yang lemah, tapi dalil yang kuat. Termasuk diantaranya Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyum juga dalam kitabnya Ruh, itu semuanya menyebutkan baca Al-Quran itu sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. So, dalilnya kuat ya jamaah yang Siap. ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi jamaah. Aku ada pertanyaan nih kali ini yang nanya adalah Mutia Khaira. Aku bacain pertanyaan dari Mutia Khaira ya. Assalamualaikum Ustazah katanya nih buat Ustazah Siva. Boleh nggak sih kita kirim doa buat kucing yang udah meninggal? Nih buat kucing nih. Kucing ya? Iya buat kucing. Soalnya itu kucing kesayangan saya Ustazah. Sedih saya. Masya Allah. Sekarang aja saya ketik pertanyaan sambil nangis ini gitu ya. Kasihan sambil nangis dia. Boleh tuh. Masya Allah bingung Itu juga nangis ya. juga Ustazah tadi gini. Enggak. Sedih juga saya sedih sih juga. dengarnya gitu ya. Boleh tapi Ya, bacain. kan kucing itu salah satu binatang yang dicintai juga ya oleh Rasulullah SAW. Ya intinya gini, kita kan mendoakan sama makhluk itu, hidup itu boleh-boleh saja. Apalagi makhluk yang kita cintai, ibaratnya ya kayak kucing, peliharaan kita sendiri, burung kita mati, kita doakan. Masalah nanti doanya diterima atau enggak itu urusan Allah. Tapi doakan saja ya Allah ini kucing, gara-gara punya kucing ini saya lebih cinta sama Rasul, karena ini dicintai dulu sama Rasul gitu ya nggak apa-apa. Gitu. Gitu ya. Jadi nggak masalah, doain aja nggak apa-apa. Cuman kita nggak tahu nanti doa kita diterima atau tidak. Paling tidak Sama yang kepada makhluk baik-baik siapapun mah kalau kita dilakuin mendoakan aja ya. kebaikan, insya Allah itu balik kebaikannya Oh, kepada kalau kita. gitu nanti kita lanjutkan Iya, nggak lagi usah ya. nangis Jangan ada di banget rumah lah ya. gitu. Ya jangan sampai nangis banget tapi doain aja ya. Doain aja yang Terima kasih Ustazah baik-baik. Siva ya Ya, untuk sama-sama. penjelasannya ya. Jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini akan kita lanjutkan lagi ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan